Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo yang tidak terapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Namun Presiden mengklaim kasus COVID-19 di Indonesia bisa direm dengan penerapan PPKM darurat. Ibu ini dan putrinya positif corona. Hampir 1,5 tahun sudah pandemi melanda Indonesia sejak Jokowi mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia. Namun hingga saat ini, kasus corona di Indonesia belum juga mereda. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mewanti-wanti Presiden Jokowi soal jebakan pandemi karena kasus corona di Indonesia tidak terkendali. Melalui akun Twitternya, Pandu menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam dan semakin sulit keluar. Ia meminta Presiden Jokowi untuk meningkatkan testing dan tracing serta vaksinasi. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo yang tidak menerapkan lockdown sejak awal, sehingga berakibat pada melonjaknya kasus COVID-19. Namun, kebijakan lockdown ini seperti si malakama lantaran banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan. Nggak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown itu artinya tutup total. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown, itu masih semi saja. Saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Pemerintah juga mengklaim penerapan PPKM darurat Jawa Bali yang dimulai 3 Juli 2021 berhasil mengerem lompatan kasus COVID-19 di Pulau Jawa. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya keterisian rumah sakit Wisma Atlet dari semula hampir penuh menjadi 38%. Tim Liputan iNews melaporkan. Jebakan pandemi, benarkah ada yang salah dengan kebijakan Presiden Joko Widodo? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber kami. Yang pertama ada Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, serta pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Kami juga masih berupaya untuk menghubungi Ketua DPP P3 Ahmad Baidlowi, sementara politikus PDIP Effendi Simbolon berhalangan untuk bergabung bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Pandu dan Bang Emrus. Selamat sore, Mbak Ani. Baik, saya ingin ke Pak Pandu terlebih dahulu. Ya, Iya, Pak Pak. Pandu, Anda menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Sementara Presiden mengklaim bahwa PPKM darurat mampu mengerem laju pertambahan kasus COVID-19. Bagaimana Pak Pandu? Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Jokowi bahwa dengan PPKM itu sebenarnya kan pembatasan aktivitas penduduk akan menurunkan kasus, tetapi kan kita tidak mungkin melakukan pengetatan untuk selama-lamanya. Itu kan sifatnya temporer. Jadi nanti akan ada penurunan, tapi kalau tidak diikuti dengan upaya-upaya yang lebih serius untuk tetap menekan penularan, itu akan naik lagi. Inilah yang disebut jebakan pandemi. Pandemi seakan-akan terkendali ketika kasus turun. Sebenarnya itu hanya penurunan yang sifatnya sementara karena upaya untuk menekan penularannya belum berhasil. Salah satu adalah penduduk harus mau atau terlibat berpartisipasi dengan 3M. Kemudian testing lacak isolasinya harus diperkuat karena testing lacak isolasi itu suatu kesatuan kegiatan yang gunanya untuk memutus rantai penularan. Ketiga, kita melakukan cakupan vaksinasi yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Dengan ketiga itu kita bergerak di hulu. Di hulu itu artinya apa? Menekan kasus penularan. Jangan bergerak di hilir. Kalau bergerak di hilir, artinya kita mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan oksigen, apapun yang dipersiapkan itu akan jebol ketika kita tidak serius menekan kasus penularan yang di awal tadi. Inilah yang kita sebut sebagai jebakan pandemi. Kita terlalu fokus di hilir, kita tidak fokus di kegiatan-kegiatan di hulu. Karena kegiatan di hulu kelihatannya mudah, padahal sulit.
kelihatannya murah, padahal butuh dana dan butuh lokasi. Tapi dananya dikalkulasikan untuk membeli obat, padahal obat itu tidak perlu dan tidak akan meningkat atau mengendalikan pandemi. Kita kan tujuannya mengendalikan pandemi. Itu yang harusnya dicapai oleh Presiden dan kawan-kawan dalam upaya supaya Indonesia itu bisa exit dari jebakan ini. Kalau tidak ya akan muter-muter di situ saja. Itu yang disebut jebakan yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan dengan baik. 3 hal yang Anda sebutkan, 3M, tes lacak isolasi, dan vaksinasi. Bukankah ini sudah dilakukan, Pak, atau belum maksimal? Kelihatannya sudah dilakukan, tapi hanya dalam retorika. Kelihatannya saja. Iya, misalnya testing. Berapa jumlah testing yang sudah dilakukan? Terjadi penurunan dengan testing. Tracing, berapa banyak tracing yang sudah dilakukan? Diakui akhirnya bahwa tracingnya masih lemah. Ini yang menurut saya, dan vaksinasi apalagi. Vaksinasi kita punya target-target besar, tetapi kita tidak mewujudkan dalam bentuk operasional karena banyak hambatan. Stok vaksin terbatas, dan prioritasnya distribusinya tidak merata, sehingga kita lemah di hilir. Di hilir lemah, kasus meningkat terus. Kalau terjadi pengetatan, turun, betul turun. Tetapi kan kita ingin turun terus, jangan naik lagi. Kalau naik, turun, naik, turun, naik, turun, ya itu namanya jebakan. Kita nggak pernah bisa menyelesaikan pandemi. Itu yang disebut kita, mau nggak kita mengendalikan pandemi dengan sustain, supaya kita bisa exit dari pandemi ini, dari trap ini, sehingga kita bisa memulihkan ekonomi dengan sustain juga. Kalau nggak nanti akan, begitu ada kegiatan ekonomi meningkat, kasus naik lagi, ketatkan lagi, ekonomi mundur lagi. Nggak akan pernah selesai. Baik. Bang Emrus, alih-alih menerapkan lockdown, Presiden menggunakan berbagai terminologi mulai dari PSBB sampai PPKM dengan berbagai variannya. Analisa Anda dari sisi komunikasi yang dibangun ini seperti apa? Baik, saya mengatakan bahwa itulah menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah atau manajemen komunikasi publik pemerintah belum terkelola dengan baik. Tetapi saya bisa memaklumi itu. Karena teman-teman yang menangani COVID-19, teman-teman menteri, juru bicara, menteri yang menangani komunikasi bukan komunikolog, bukan akademisi di bidangnya. Sehingga apa? Muncullah diksi-diksi yang satu dengan yang lain bisa dipersepsikan atau dimaknai publik berbeda-beda. Kalau terjadi pemaknaan yang berbeda-beda, maka akan menimbulkan perilaku yang berbeda. Sehingga pengelolaan ketaatan masyarakat itu menjadi sulit. Sekalipun karena saya sebagai seorang komunikolog, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan perbedaan diksi. Tetapi kan tidak semua masyarakat mendapat pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang ilmu komunikasi. Jadi perubahan-perubahan diksi ini yang dilakukan oleh teman-teman menteri yang menangani bisa membingungkan masyarakat. Kita lihat bahkan ada yang mengatakan adalah darurat militer. Saya kira bisa saja maknanya itu adalah sebagai suatu hal yang ketat. Tetapi masyarakat bisa memahami hal yang berbeda karena pemaknaan itu bisa konotatif, bisa denotatif, atau bisa tersurat, bisa tersirat. Tetapi yang perlu mau saya tanggapi sebenarnya, saya setuju dengan Pak Pandu, yaitu penanganan di hulu. Tetapi dari perspektif komunikasi Pak Pandu, menurut pandangan saya, bahwa penanganan itu sangat penting di hulu, yaitu apa? Menumbuhkan kesadaran masyarakat, membentuk sikap, dan perubahan perilaku yang merupakan persoalan komunikasi. Ini tidak maksimal dilakukan oleh penanganan komunikasi publik yang ada di katakanlah di penanganan COVID-19 ini maupun dari pemerintah. Sehingga apa akibatnya? Karena kesadaran yang kurang, baru sikap yang belum terbentuk dan perilaku belum berubah, sehingga turunannya akan orang bisa terkena COVID-19. Misalnya saya ambil contoh, andaikanlah manajemen komunikasi publik pemerintah dalam penanganan COVID-19 dilakukan secara profesional, berbasis kepada konsep dan teori komunikasi, dan berbasis pada prinsip-prinsip manajemen, itu bisa akan mengurangi di hulu. Kenapa? Orang sudah punya kesadaran yang tinggi, orang sudah punya sikap. Misalnya katakanlah sampai sekarang pemerintah belum melakukan komunikasi publik, yaitu apa? Komunikasi kelompok di tingkat-tingkat desa atau RT atau RW tentang apa? Dampak COVID-19, akibat turunannya kepada bidang-bidang lain,
dan risiko-risiko yang kita peroleh. Bahkan kita melihat masih ada masyarakat kita belum percaya tentang COVID. Masih ada masyarakat kita belum taat pada protokol kesehatan. Ini persoalan komunikasi. Berkali-kali saya sampaikan kepada pemerintah melalui media-media, sosial media dan mainstream media, saya menyarankan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, buat seorang komunikolog yang menangani manajemen komunikasi publik, jangan ditangani secara amatiran. Baru saja kemarin salah seorang menteri mengatakan, jika orang yang tidak setuju saya akan temuin dia, saya akan kasih ini ke mukanya. Diksi-diksi yang semacam ini adalah arogansi dan kesombongan daripada menteri yang bersangkutan. Demikian. Pak Pandu, Anda setuju bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah kita ada yang salah dengan komunikasi yang dilakukan sehingga kesadaran masyarakat masih minim? Iya, jadi pandemi ini harus melibatkan peran serta masyarakat, ya kan? Jadi konsep penanganan pandemi adalah seperti saya sering kemukakan, the community is the front line for every outbreak response. Jadi sebenarnya masyarakat yang memang bisa mengendalikan pandemi kalau mereka diberitahu, kalau mereka dikomunikasikan, kalau mereka diajak. Bukan disuruh-suruh, suruh pakai masker, suruh ini, suruh itu, tanpa memahami apa yang dimaksud dengan itu. Kenapa saya harus pakai masker? Kenapa saya harus menggunakan vaksinasi? Sederhana saja. Mereka tuh akan protes, bahkan tidak mau pembangkangan. Pembangkangannya mungkin tidak harus demo ya. Pembangkangan untuk tidak mau menggunakan masker itu juga sesuatu yang menurut saya tidak perlu dilakukan kalau mereka paham bahwa sebenarnya menggunakan masker itu melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Dengan demikian maka kesadaran itu harus terus diingatkan dan diajak dan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau saya yang ngomong, mungkin bahasa saya tidak mudah dipahami. Tetapi kalau ada seorang yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat, itu jauh lebih baik. Siapa mereka? Mereka yang memang bagian dari masyarakat. Ini menurut saya perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi komunikasi publik itu adalah memang sangat penting di dalam penanganan pandemi. Bukan epidemiolog, tapi komunikator. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Ahmad Baidlawi, Ketua DPP P3. Selamat sore, Pak Baidlawi. Selamat sore. Selamat sore. Langsung saja Pak Baidlawi. Selamat sore Pak Ahmad Baidlawi. Waalaikumsalam. Ya Bang Emrus, Pak Pandu. Ya, langsung saja Pak Baidlawi, sebelumnya Anda membela Presiden Joko Widodo atas kritik yang disampaikan oleh politikus PDIP Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Joko Widodo tidak mau menerapkan lockdown. Anda menyampaikan bahwa Jokowi membuat kebijakan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Bisa dijelaskan, Pak? Ya begini, pilihan paling ekstrim dan paling itu memang lockdown. Tetapi persoalannya, apakah Indonesia mampu melakukan lockdown, sementara Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebutkan apabila dilakukan karantina wilayah, maka segala kebutuhan warga Indonesia itu ditanggung oleh pemerintah, termasuk kebutuhan makan pakan ternak pun disediakan oleh pemerintah, oleh negara. Mampu nggak segitu? Kan begitu logika yang kita pakai. Yang kedua, belajar dari beberapa negara yang sudah melakukan lockdown, apa hasilnya? Malaysia 1 tahun lockdown, diperpanjang lagi lockdownnya. Jadi lockdown, tidak semua rencana lockdown itu bisa selesai sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia. Kalau negara kecil seperti Brunei, lockdown selesai. Tapi kalau Indonesia dengan 34 provinsi, 250 juta penduduk, kalau semuanya dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan di undang-undang, nggak bisa, berat. Nah, itu yang kami katakan. Terus kemudian, terkait dengan penanganan ini, pemerintah dalam hal ini Jokowi ya, terkait dengan penanganan COVID-19, ya tentu sebagai presiden dia yang paling bertanggung jawab. Anak TK pun akan ngomong, siapa yang paling bertanggung jawab di Indonesia? Ya presiden, dia sebagai kepala pemerintahan. Bukan seorang Pak Emrus, bukan seorang Pak Pandu, atau bukan seorang Ahmad Baidlawi. Ya pasti presiden, siapapun, ditanya ke siapapun orang Indonesia pasti jawabannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya kepala pemerintahan. Itu kan logika yang sangat sederhana.
Cuman persoalannya, apakah sebagai kepala pemerintahan Presiden Jokowi membuat kebijakan yang semena-mena? Kan tidak. Contoh ya, bagaimana penanganan COVID-19, anggarannya kan bukan Jokowi sendiri yang menentukan, tetapi juga melibatkan DPR secara institusi, yakni melalui perpunya, dan perpunya disetujui oleh DPR gitu, memberikan jalan kepada pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi ini, termasuk penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional. Itu kan legasi yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh DPR kepada Presiden, dan itu konstitusional. Nah, maka kemudian tinggal dicatat apa yang membuat Pak Jokowi pantas disalahkan. Misalkan ya, ketika kalau kami sebagai anggota koalisi itu tidak selalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh Presiden, apa yang disampaikan oleh pemerintah, kalau itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ya kita kritisi. Sambil contoh, ketika menerapkan PPKM darurat, kita kritisi. Ini PPKM darurat diterapkan, sementara alas kebutuhan sosial masyarakatnya tidak diturunkan. Sementara anggarannya sudah disiapkan, bansos-bansos dari pemerintah, itu belum terrealisasi, tapi sudah keburu di PPKM daruratkan. Sehingga masyarakat mau makan apa? Maka kami bilang, kalau mau bikin PPKM darurat seperti itu, berbarengan. Masyarakat nggak punya pilihan, dia tidak boleh keluar rumah, tidak beraktivitas. Terus dia mau makan apa? Oke, ada bantuan. Bantuan itu sudah disetujui bersama pemerintah dan bersama DPR. Baik. Nah, itu belum diturunkan, tapi sudah di PPKM daruratkan. Belum lagi selesai, istilahnya berubah lagi. PPKM level 4, level 3. Bahkan kalau ada sebenarnya level 5, itu level 5 sebenarnya. Tapi saya nggak tahu. Kebijakan yang berubah-ubah itu membuat masyarakat di bawah itu pesimis, bahkan bingung. Pak Pandu benar apa yang disampaikan Pak Pandu. Kalau dengan bahasa epidemiolog, masyarakat di kampung saya Madura itu nggak ngerti. Jangankan bahasa epidemiolog, dengan corona aja nggak ngerti, nggak paham. Tapi dengan bantuan corona, mereka tahu gitu. Jadi kondisi yang begitu kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa begini persoalan corona, begini masalahnya, terus vaksinasi itu seperti ini, seperti itu. Lah, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu saya kira penting supaya masyarakat itu tercerahkan. Baik. Ya, perlu kami sampaikan kembali bahwa kami sudah berupaya untuk mengundang politikus PDIP Effendi Simbolon, namun beliau belum respon. Saya ingin ke Bang Emrus, menarik bahwa kemudian kritik justru datang dari politikus yang berasal dari koalisi Presiden Joko Widodo sendiri. Apakah artinya semua pihak sudah gerah dengan penanganan pandemi yang sepertinya terlunta-lunta? Baik, kita itu harus lihat secara kritis, begitu ya. Karena dari koalisi bisa saja datang, kalau saya melihat dari perspektif politik, tidak lepas daripada agenda politiknya. Saya mengatakan secara akademik, gitu ya. Bisa saja lontaran itu yang berbeda sebagai suatu imunisasi politik, artinya kami saja juga mengkritik, sehingga ketika terjadi sesuatu nanti, sudah terjadi imunisasi, begitu ya. Baik, baru kemudian kita melihat bahwa kritik tersebut yang disampaikan itu sebagai suatu mesin demokrasi, tidak apa-apa sepanjang itu suatu dialektika yang bisa dilakukan. Tetapi saya berpendapat bahwa pada situasi semacam ini, pandangan-pandangan semacam itu harusnya dibicarakan di ruang privat. Pertemuan antara eksekutif dengan legislatif atau Effendi Simbolon dengan para eksekutif, sehingga tidak ini tersampaikan di ruang publik. Karena kalau ini tersampaikan di ruang publik, berarti mempunyai agenda-agenda politik tertentu. Terus terang saya mengatakan dari perbedaan itu, atau katakanlah kritik dari koalisi ini, menjadi questionable besar bagi saya. Ada apa yang akan terjadi ke depan, atau memang itu sekedar imunisasi politik yang dilakukan tersebut. Tapi terlepas dari situ, kalau kita kembali kepada topik kita, hal yang sangat mendasar, sebagaimana dikatakan oleh Pak Pandu dan Pak Baidowi, saya kira persoalan ini persoalan komunikasi. Artinya bahwa bagaimana suatu diksi-diksi itu yang membumi disampaikan. Saya mengambil S2 komunikasi pembangunan sebelum mengambil S3, yaitu di IPB. Bagaimana ukuran-ukuran dosis ketika kita menggunakan pupuk tertentu, kita terjemahkan pada level yang sifatnya operasional dengan menggunakan bahasa setempat. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman penanganan COVID-19, termasuk pemerintah. Jadi pesan komunikasinya
hanya sifatnya pada level yang sifatnya makro. Padahal untuk perubahan perilaku harus bersumber pada kearifan lokal setempat. Misalnya, saya kritisasi salah satu bentuknya adalah menggunakan para influencer selegram. Ini tidak pas. Boleh digunakan itu, tetapi bukan ini menjadi titik tekan. Justru titik tekannya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh orang setempat yang dihargai oleh masyarakat. Kenapa? Misalnya tokoh agama. Bukankah persoalan COVID-19 menyangkut soal trust, kepercayaan? Kalau itu disampaikan oleh tokoh-tokoh agama di rumah-rumah ibadah dan kemudian disampaikan di sosial media, jauh lebih efektif dibanding dengan para selegram yang digunakan oleh pemerintah itu. Kenapa? Alasan pemerintah mengatakan, oh followernya sudah banyak. Tidak, dia follower di bidang konteks itu. Jadi banyak hal yang harus saya kritisasi. Intinya yang mau saya sampaikan, Bu Stefani, adalah saya menyarankan kalau boleh melalui Pak Baidoy, ya mohon maaf abangku, sampaikan ke Bapak Presiden. Sudah saatnya ada komunikolog mengelola manajemen komunikasi publik pemerintah, tapi langsung di bawah Presiden. Jangan di bawah menteri. Kalau di bawah menteri itu jabatan politis. Dia punya kepentingan politik. Sedikit saja saya tambahkan. Kalau ada menteri mengatakan ini jangan dipolitisasi, saya meragukan itu. Kenapa? Karena dia juga kader dari partai. Demikian. Baik. Pak Pandu, langsung saja apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat untuk memperbaiki yang tadi kita bahas bahwa komunikasi publiknya selama ini masih bermasalah. Singkat saja Pak Pandu. Ya, jadi pandemi ini bisa panjang sekali. Jadi kalau kita mau menyelesaikan pandemi ini jauh lebih cepat, itu akan jauh lebih baik. Masa nanti pandemi ini ketika tahun 2024, ketika Pak Jokowi menyelesaikan masa presidennya, pandeminya belum selesai. Kalau begitu, beliau meninggalkan hutang yang sulit dibayar. Jadi kita harus berusaha exit secepat-cepatnya, dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memahami bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menangani pandemi. Setiap orang bisa kontribusi sederhana tadi dengan memakai masker, mau divaksinasi, itu sudah kontribusi yang luar biasa. Itu yang menurut saya kita harus menggalang lagi partisipasi masyarakat bahwa ini adalah masalah bersama. Baik. Pak Baidoy, silakan tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Bang Emrus dan Pak Pandu. Intinya salah satunya bahwa komunikasi publik kita dari pemerintah selama ini masih bermasalah, masih belum menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu benar. Saya ini orang lapangan. Tiap beberapa waktu harus bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihan. Gak usah jauh-jauh misalkan. Ada bahasa, jangan menggunakan vaksin, jangan ikut vaksin, karena setelah divaksin mati gitu. Itu kan itu nggak benar sama sekali, tetapi faktanya memang orang banyak, ada sebagian yang sudah divaksin meninggal. Tapi kan orang tidak tahu apakah dia meninggalnya karena vaksin atau dia punya penyakit bawaan yang tidak terdeteksi. Itu kan harus disampaikan kepada publik. Terus terang saja, kami sebagai anggota koalisi dari pemerintahan Pak Jokowi, posisi kami koalisi yang kritis, artinya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pro rakyat, itu kita kritisi. Karena teman yang baik itu, teman yang selalu mengingatkan apabila ada kawan kita yang salah. Bukan kawan yang salah terus kita legalisasi terus-menerus kesalahan, tidak seperti itu. Terkait dengan kritik yang disampaikan Bang Effendi Simbolon, dari dulu kan kita tahu kawan ini gitu kan. Dan beliau biasa menyampaikan statement-statement yang seperti itu. Ada joke dari teman-teman. Pak Effendi Simbolon ini pernyataannya mewakili PDI Perjuangan, artinya secara institusi resmi PDIP, karena sampai sekarang PDIP masih bersama koalisi. Atau ada plesetan juga dari teman-teman itu, PDI perseorangan, itu guyonannya gitu. Dia berpendapat pribadi, kebetulan beliau anggota fraksi dari PDIP, sehingga terkesan di publik bahwa PDIP institusi mengkritisi, padahal kita cek ke petinggi-petinggi PDIP tidak ada sikap resmi. Tapi itu haknya Pak Effendi Simbolon ya untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi kami juga tentu berkepentingan juga menyampaikan pendapat-pendapat, termasuk kalaupun dikatakan pembelaan tadi tentu dengan argumentasi dan by data, tidak hanya sekedar karena
kami beda dengan pemerintah tidak seperti itu, tetapi harus juga by data, Baik. termasuk juga input di lapangan juga kami sampaikan. Termasuk dari Pak Emrus ini tadi ada aspirasi kalau bisa ada tim komunikator yang langsung di bawah Pak Jokowi. Ya memang yang kita lihat selama ini ada kelemahan di situ. Coba Bang Emrus itu yang dipercaya ataupun diminta pendapatnya, insya Allah cespreng soal komunikasi publiknya itu. Baik, baik, terima kasih Pak Baidlui, Pak Pandu, dan Pak Emrus sudah bergabung Terima kasih. bersama kami di Ini Sore. Selamat sore, Bapak-Bapak.